Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Hidayani, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 di Universitas Hamzanwadi. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan sebuah analisis laporan keuangan, di mana di sini saya akan menggunakan 3 teknik laporan keuangan. Yang pertama itu teknik analisis perbandingan, yang kedua teknik analisis indeks, yang ketiga teknik analisis common size. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas materinya, di sini saya akan memperkenalkan PT atau perusahaan mana yang saya ambil sebagai analisis laporan keuangannya. Nah, di sini saya mengambil perusahaan PT Indoput. PT Indoput Sukses Makmur Tbk. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perusahaan atau PT Indoput Sukses Makmur Tbk. PT Sukses Makmur Tbk ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Contoh, mungkin teman-teman pernah melihat seperti mie instan, susu, kecap, biskuit, dan lain sebagainya. Itu adalah semua makanan dan minuman dari PT atau perusahaan Indoput. Nah, PT atau perusahaan Indoput Sukses Makmur Tbk didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990. Nah, di mana pendirinya itu adalah Sudono Salim. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas materinya. Yang pertama itu, kita akan membahas analisis teknik perbandingan, di mana di sini sudah tertera dengan jelas atau sudah terpampang dengan jelas hasil analisis saya, baik itu dari aset lancar, aset tidak lancar, dan lain sebagainya, sampai dengan hasil laporan laba rugi. Baik, dari hasil analisis PT atau perusahaan Indoput Sukses Makmur dari teknik analisis perbandingan, di sini bisa kita lihat dari sisi neraca pada tahun 2016 aktiva perusahaan mengalami peningkatan sebesar 41,050%. Nah, yang kedua itu bisa kita lihat dari sisi neraca pada tahun 2016 dari utang dan modal. Nah, di sini perusahaan itu mengalami peningkatan dalam jumlah yang berbeda dengan peningkatan sebesar 41,50%. Selanjutnya, dari sisi laba rugi pada tahun 2016 di sini mengalami peningkatan sebesar 36,09% ke 51,54%. Dari hasil interpretasi yang saya bacakan tadi itu, bahwa bisa saya rekomendasi PT perusahaan Indoput Sukses Makmur ini sangat mengalami peningkatan, di mana peningkatannya itu sampai dengan 7%, 6% begitu. Sehingga bisa saya katakan bahwa PT Indoput Sukses Makmur ini sangat sehat, karena PT Indoput Sukses Makmur ini mengalami peningkatan yang sangat drastis, yaitu sebesar 6%. Nah, jadi PT perusahaan Indoput Sukses Makmur ini sangat sehat dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Nah, rekomendasi yang dapat saya berikan sebaiknya ketika PT perusahaan atau PT Indoput Sukses Makmur Tbk ini mengalami laba, sebaiknya itu labanya itu diproduksi atau dialokasikan untuk memproduksi barang sebanyak-banyaknya untuk menambah persediaan, karena persediaan ini cukup penting bagi perusahaan yang akan datang. Nah, selanjutnya sebaiknya kita lebih memasarkan produk kita, baik itu secara online ataupun offline. Secara online itu contohnya seperti
melalui sosial media, baik itu mengiklankan produk, menyebar informasi-informasi baru, baik itu dari produk yang sudah dilaunchingkan, dan secara offline itu contohnya kita terjun ke lapangan di tempat-tempat ramai, baik itu di pasar dan lain sebagainya. Alih ke teknik analisis common size. Nah, di mana dari hasil analisis laporan keuangan menggunakan teknik analisis common size, yang saya lihat dari PT atau perusahaan Indofood Sukses Makmur ini, di mana dari sisi neraca pada tahun 2016 aktiva perusahaan mengalami penurunan sebesar 47%. Nah, yang mulanya di tahun 2016 itu sebesar 58%. Nah, yang kedua itu dari sisi neraca. Dari sisi neraca pada tahun 2015, utang dan modal dari perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk ini mengalami penurunan juga, yakni sebesar 11%. Selanjutnya kita akan analisis dari sisi laporan keuangan. Pada tahun 2016, komposisi aset lancar sebagian besar berupa persediaan. 29% dari total aktiva. Hal ini mengidentifikasi adanya kemungkinan kesulitan perusahaan dalam mengelola atau memasarkan sebuah produk atau barang dagangannya. Kemudian kita lihat dari sisi laporan laba rugi. Secara absolut maupun relatif perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2015. Nah, setelah kita analisis dari sisi neraca, dari sisi laporan keuangan, dari sisi laba rugi, yang saya lihat itu PT atau perusahaan Indofood Sukses Makmur ini sangat-sangat menurun. Di mana rekomendasi yang saya akan berikan itu sebaiknya jika ada laba dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, lebih baik dialokasikan untuk membuat produk atau persediaan produk yang lebih tinggi, karena persediaan ini sangat penting untuk tahun kedepannya. Karena dari hasil analisis di sini persediaannya itu sangat menurun dari tahun 2016 sampai dengan 2015. Makanya persediaan itu sangat penting dalam perusahaan PT Indofood Sukses Makmur ini untuk memajukan sebuah perusahaan. Selanjutnya dari hasil analisis saya, bisa saya katakan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini sudah sehat, tapi dia itu mengalami peningkatan yang sangat lambat atau cukup lambat. Kenapa saya bilang cukup lambat? Karena di sini untuk peningkatannya itu hanya 2% dari tahun 2016 sampai dengan 2015. Sehingga bisa saya katakan bahwa PT atau perusahaan Indofood Sukses Makmur ini sudah sehat. Namun dia itu mengalami peningkatan yang cukup lambat. Nah, selanjutnya untuk rekomendasi saya sebaiknya PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini lebih memasarkan produknya, baik itu secara online maupun offline. Bisa saja secara online itu melakukan iklan-iklan untuk produk yang mereka buat atau yang mereka launchingkan. Nah, untuk secara offline mungkin dia lebih membuat brosur atau memasarkan ke tempat-tempat yang lebih ramai seperti pasar dan lain sebagainya. Karena di dalam perusahaan ini ketika kita tidak memasarkan atau kurang memasarkan produk itu, maka akan terjadi kesulitan dalam melakukan jual beli. Ketika kita sudah sulit dalam berjualan, maka perusahaan kita itu bisa dikatakan akan menurun. Oke, baiklah teman-teman semua, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat dan mungkin ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.